Ilmu lah. Ilmu apa? Ilmu nyegik misalkan. Kecil, tapi waktunya tampil Gina malah kabur. Jadi viral. Nggak tahu, nggak mikirin ke situ ya, cuman Ya kamu pikirin emang apa? Aku kan Menawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Menawitan. ayam meren. Wahai umatku yang berbahaya. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini, sore hari ini kita sudah olahraga. Enggak segitu? Atas. Tadi lari. Oke, pada kali ini kita akan berdiskusi dan berdialog tentang urusan apa sih pentingnya kita berkomunitas, terutama di anak-anak muda seperti kita ini gitu ya. Ya, kita ini ya. Kamu kan senior aku kan ya waktu SMA dulu. Iya. Di SMA mana tadi? Nah, pohon ya. Oke, kita kali ini akan berbincang tentang urusan komunitas, seberapa pentingnya dan ngapain sih kita harus berkomunitas gitu kan ya. Apakah ruang komunitas itu hanya sekadar ruang untuk berkumpul, hanya sekadar untuk merapat tapi tidak memberikan manfaat, atau justru sebaliknya, bagaimana kita berkumpul dan merapat, saling merapat tapi saling memberikan manfaat. Ini yang akan kita bicarakan. Menawitan. Ayam meren. Gitu ayam meren. Menawi. Oke, di kesempatan kali ini kita kehadiran tamu luar biasa, teman-teman dari teater Maghrib. Kaburitan. Ayo mau bawa balad di balad kalong wewe. Nu sakarulin Maghrib ningan. Nu di barawaan ku kalong wewe ieu hasilna merenya. Ya benar. Ini baru kalong wewe unggul. Oke. Buat kamu nih. Ya. Tentang urusan berkomunitas sampai kemudian melahirkan komunitas teater Maghrib. Itu ceritanya gimana? Awalnya itu dari anak-anak sekolah lah. Anak-anak sekolah. Oh, pernah sekolah? Iya, pernah sekolah. Alhamdulillah tamat SMA. SMA tamat. Ya, SMA. Nyogok tuh. Ente. Oke. Lanjut. Namanya saha? Namanya siapa? Namina Gilang. Gilang. Berapa tahun berkomunitas? Sekitar dari 2018 lah. 18. Oke, ceritakan tentang bagaimana lahirnya komunitas teater Maghrib ini. Lahirnya teater Maghrib ini. Awal mulanya dari anak-anak sekolah. Kebetulan kita suka nongkrong waktu itu, suka nongkrong. Nah, terus ada yang ngajak, "Ayo orang teateran." Nah, gitu. Kenapa langsung ke pengen teateran gitu? Atau kenapa kayu kita ngumpul berkomunitas dengan teater? Kenapa? Sebenarnya mah pertamanya mah bukan kita, ada yang orang yang terdahulu. Yang ngajak berteater gitu. Setelah itu berjalan beberapa tahun lah mungkin. Bubar. Si yang ngajak itu bubar. Lu ngajaknya malah bubar. Mau buat calo. Bubarkeun itu. Udah biasanya calo masuk tarang ngiluan. Dibubarkeun. Nah, bingung lah si barudak teh bingungnya kumaha teh. Sedangkan masih keneh yang aktifnya teater gitu. Akhirnya we, hayu urang ngabentuk. Oke, yang sebelumnya memang udah berapa lama berkegiatan teaternya? Generasi yang sebelumnya? 3 tahun. Baru udah 3 tahun. 5 tahun. Oke, terus? 5 tahun. Nah, terus dibentuklah awal mulanya itu namanya bukan teater Maghrib. Isa. Bukan. Asar. Teater Nol. Ohor, lain. Teater Nol. Teater Nol. Ya, teater Nol. Nah, teater Nol sebab kita mulai dari nol lah gitu. Istilah nama anu kamari mah baelah lewatkeun gitu. Ayeuna mah urang mulai dari nol. Dari Maghrib atau berarti Itu acan. Tah, situ teh efek teh teater Nol teh aya geuningan terus aya nu ngangge namina teh. Maaf ya, ini pakai bahasa Zimbabwe ya, maaf ya. Maaf. Campur-campur gak apa-apa? Ya, enggak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Aya nu ngangge tah. Jadi bingung mainnya ngaranna erek teater 0,5 gitunya. Kan teu mungkin. Jadi we digentos. Ayo urang teater Maghrib we gitu. Teater Maghrib. Nah, di situ mulai terbentuk 2018 teater Maghrib gitu.
awal mulanya begitu. Nah, bet maghrib ngaranna. Bet maghrib jika nama pedah sok latihan ti sore di ka maghrib. Oh. Eta kan. Nah, tuh teater sore kan ti sore awalna. Itu sebab sok ngararet wae eta barudak teh. Jadi we karakterna ti Nya, maghrib. di maghrib gitu. Atuh lain geus sana ti maghrib berarti. Ada bingung ya. Ada bingung. Oke sih, cenah. Oke. Oke, yang di nama generasi komunitas teater no. Buat kamu sendiri, apa sih kamu ngerasa penting berkomunitas di ruang teater itu? Karena kita Sorry, nama kamu siapa? Hai. Ada yang banyak tahu. Ayo. nama aku Gina. Adik kakak kan? Enggak. Pasti jauh banget. Nggak mungkin, nggak percaya. Nggak, oke. Gimana Gin menurut kamu? Menurut aku kalau teater tuh kita kan jadi banyak pengalamannya juga. Ya. Dari awalnya nggak bisa banget, belajar bareng-bareng di sana, jadi bisa. Terus kan kita tampilnya juga nggak di Bandung doang gitu, kadang kemana. Jadi banyak main lah karena kan aku suka main gitu. Ayah ibu gak pernah ngajak main. Suka main, suka dimainin. Suka main. Iya. Jadi mainnya sama teman-teman gitu. Oke. Tapi opsinya kenapa di teater nggak misalkan tari tradisional atau misalkan perempuan banyak seperti ini mungkin kenapa nggak paduan suara misalkan kan itu juga jawabannya pasti sama bakal banyak pengalaman banyak main dan seterusnya kenapa di teater? Karena dari dulu emang waktu itu kan ada sekolah di sekolah gitu ikutan teater juga jadi emang dari Memang ada ekskulnya juga? enggak sih Bikin? enggak jadi gimana di komunitas di sekolah gitu. Oh, di komunitas komunitas sekolahan sekolah. ada kegiatan teater Iya. dan kamu terlibat di sana. Iya jadi dari mungkin dari SD lah. Itu SD bisa teateran? Wis. Wow. Awalnya enggak teater sih drama awalnya Oke. drama-dramaan kayak gitu. Terus awalnya mah cuman kayak tiap ada acara sekolah, Gina, ayo kamu tampil drama gitu kata guru. Awalnya Oke. gitu doang. Lama-lama kok asik. Nah, padahal kan saya tahu sekali tahu gitu padahal. Iya, tapi nggak tahu tiba-tiba suka aja gitu. Gitu. Terus bagi kamu sendiri makna setelah kamu udah berkumpul-kumpul sampai kemudian berkomunitas, itu makna buat kamu sendiri apa sih? Nggak tahu nggak mikirin ke situ ya cuman. Ya kamu pikirin emang apa? Aku banyak kan. teman aja. Oh, banyak Iya. teman. Ya jadi nambah teman. Jadi sesederhana itu, yang Iya. dalam berkomunitas itu bagi kamu banyak teman. Yang penting main banyak teman. Gitu. Yang penting main banyak Iya. teman. Ngalaramena mainnya. Iya. Nah, dari yang kamu tahu nih misalkan kalau ngomongin dari awal waktu masih teater no, Ya. kemudian bertransformasi menjadi teater maghrib, apa sih pembedanya di generasi satu yang generasi kedua hari ini? Generasi ke-1 mungkin pembedanya orang-orangnya aja beda. Oke, orang-orangnya beda. Yang beda Terus? terus di orang-orangnya beda sama itulah konsep-konsepnya mungkin masuk konsep. Kalau yang dulu seperti apa lah yang kamu tahu? Kalau yang dulu itu kan masih dari penggarap yang sebelumnya ya, bukan dari kita-kita. Oke. Nah, kalau udah yang sekarang dari kita-kita itu lebih mengekspresikan secara real dari diri kita tentang Emang kalau yang dulu nggak gitu? ya Nggak gitu? bukan nggak gitu sih. Tapi gimana itu? Kurang. Oh, kurang. Kurang lah. Jadi kurang ekspresif karena kurang ekspresif. mungkin bukan kita pendirinya. Jadi kurang bebas mengekspresikan gitu. Oh, mungkin lebih kepada semangat zamannya beda Iya, dalam zamannya ekspresikannya. beda, Nah, terus yang sekarang kalau yang di teater maghrib nih, tadi kan keresahannya lebih kepada berkumpul, kemudian bisa kesukaan kamu misalkan yang kesukaan kamu suka main tapi terwadahi menjadi hal yang positif di teater. Nah, niat dihadirkannya teater maghrib itu sendiri apa itu kira-kira niatnya? Niatnya untuk jadi kan teater maghrib itu awalnya untuk menggait anak-anak muda lah supaya berkegiatan positif daripada babaongan. Pantesan mana tengiluan doh. Anak muda itu udah bukan oke. Kemana eta balik?
Oke, begitu. mengumpulkan anak muda untuk berkegiatan positif. Positif daripada geng-gengan lah. Paribasana nanawanan gitunya. Mendingan orang ekspresikan karena berteater gitu. Nah, arahan pilihan berteater tuh apa gitu kan? Karena kalau kita ngomongin misalkan arahan berkomunitas itu di ranah, anggaplah misalkan di ranah seni dan budaya, itu kan opsinya banyak sebenarnya. Misalkan kenapa enggak tadi, misalkan tari, misalkan kenapa enggak paduan suara, misalkan atau mungkin kenapa jadi grup calung, misalkan. Tapi kenapa teater gitu loh? Apa yang menjadi hal yang berbeda buat diri kamu atau teman-teman sama Gina sama Gilang pilihannya di teater? Lebih enak aja teater Enak. itu. Lebih Enak bebas lah. Enak, bebas. Bebas berekspresi gitu. Karena kalau nari kan nggak bisa gitu, gulak-gulak gitu kan. Jangan sarwa we latihan anger teater oge. Anger we latihan oge teater besok. Untuk satu kali tampil misalkan ya, kamu butuh berapa lama latihan teman-teman kamu semua? Kira-kira 3 bulan lah. 3 bulan. Dalam seminggu berapa kali latihan? Seminggu 2 kali atau 3 kali. Tuh kan tadinya tuh bisa jadi bisa. Ya. Nya, jadi kumaha tuh? Ya. Aja ngesang aing cenah. Karena kan podcast ya. Aduh. Mohon dimaklumnya. Ya gitu. Oke, pengalaman pertama kali ketika kamu latihan, terus kemudian tampil misalnya, apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan? Pertama kali tampil. Saat itu lakon apa, misalkan kamu berperan sebagai apa? Pertama kali tampil adalah lakon Hening. Nih, kamu berperan sebagai pohon. Aku sebagai apa ya? Batu. Bukan. Enggak sebagai batu. Pokoknya lakonnya Hening, terus berperan sebagai warna-warni itu teh, hari itu teh. Kamu berperan sebagai apa? Iya, itu warna-warna sebagai Kamu warna. sebagai warna? Iya, sebagai warna. Itu saat itu pertama kali ditampilkan di mana? Di sekolah. Di sekolah? Di madrasah, di madrasah. Di madrasah. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2015 2016. Kalau kamu Gin, kapan pertama kali? Pertama kali sama di madrasah juga. Jadi anak kecil. Waktu itu kan ceritanya tentang Palestina gitu. Gina jadi anak kecil. Tapi waktunya tampil Gina malah kabur. Jadi viral, anak hilang disebutnya juga. Oh. Nah, dari situ nggak Oh, jadi kamu yang hilang di kemarin viral teh? Bener. sebenarnya gitu. Jadi dari situ malu Gina teh kan punya malu gitu. Jadi Kirain punya bapak gitu, punya mama gitu. Jadi punya malu ya? Oke. punya malu. Jadi Punya malu. udahlah jangan dulu teater aja. Nah, jadi gabung ke teater Maghrib sekarang. Gara-gara kabur itu teh. Iya, awal mulanya kabur. Seandainya kamu nggak kabur, kamu nggak punya malu, mungkin nggak gabung dengan teater Maghrib juga mungkin ya? Ya. Iya kayaknya. Oke. Apa sih yang dapat kamu pelajari dengan berkomunitas di ruang teater? Yang kamu dapat pelajaran itu dari? Yang dapat pelajaran itu jadi lebih pede ya Ya. di teater itu. Awalnya kan jarang ngomong. Pede pedagang daging. Pede teh nan percaya dirinya. Oke. Percaya diri, lebih percaya diri. Heeh. Sebelumnya kan jarang ngomong, terus kalau ditanya diem we malu-malu gitu. Kalau ditanya oge ku komedi ku awewe-nya mun ditanya. Ieu we ngahep-hep. Gemper tah lebih aya nama lebih tiasa. Nah, salah satu bisa berbicara seperti ini teh itu dari teater lah salah satunya gitu. Selain urusan kamu bisa nge-upgrade rasa percaya diri kamu, apa itu yang kamu dapat pelajari di selama berkomunitas di teater? Banyak sih yang dipelajari. Banyak, tapi ngomong hiji mana mah? Ada Oke. Hah? Ya itu. Berelasi. Kalau dibawa tiron atuh. Banyak teman-teman lah, banyak naon teh? Kode ya tuh. Naon sok? Berelasi. Ya relasi teman-teman banyak. Teman-teman Di banyak. mana-mana gitu. Jadi kenal sama komunitas-komunitas yang lain. Oke. Bukan komunitas teater doang, komunitas yang lain juga. Oke, berarti Jadi pertemanan. Pertemanan. makin Rasa banyak. percaya diri. Percaya diri. Pertemanan, karek dua, cenah. Dua, terus teh Jodoh.
Itu jodoh mah. Tuh, berarti mun hayang boga jodoh ulah teh teateran da sih gitu bebenangan. Ilmu lah. Ilmu apa? Ilmu Ilmu nyegik misalkan? Ilmu apa? berteater gitu. Ilmu nyantet? Enggak, ilmu apa? Ilmu yang pengalaman dari pengalaman. Ya apa namanya ilmu apa? Ya gitulah ilmu itulah. Pokoknya ilmu banyak ilmu, pengalaman, Ilmu, pengalaman, banyak teman, percaya diri percaya meningkat diri. Oke. pokoknya mah. Banyak uang nggak? Banyak. Kalau Alhamdulillah. uang dari teater itu belum ya. Karena agak sulit gitu. Gin, kalau kamu sendiri Gin, apa yang kamu dapat selama berkomunitas di teater? Sama sih, jadi lebih percaya diri. Jadi kalau misalnya awalnya kan presentasi di sekolah juga susah gitu, aduh malu gitu. Tapi sekarang jadi enggak, jadi mungkin sering berpenampilan di depan orang, berekspresi di depan orang. Jadi lihat orang-orang juga kayak ya udah gitu. Terus apalagi ya? Banyak sih. Oke, itu banyak tapi anggar ngomong teh hiji. Minggu banyaknya gitu. Banyaknya susah keluar ya. Yakin nih cuma urusan percaya diri doang. Enggak sih. Oke. Apalagi? Ini teh bingung mau ngomong teh. Ada di otak teh tapi dah hese. Jadi Makan cerebrofrit. Jika nama kudu kopi heula. Nya sok atuh ngopi heula sok. Cek. Kurang ketai heula nya. Apa sih bedanya buat kamu nih kira-kira? Bedanya karena kan buat saya sendiri dalam urusan berkumpul itu kan pasti ada nilai-nilai pelajaran semacam tadi. Iya. Apa yang membedakan ketika kamu ada di ruang sekolah yang formal dengan ruang belajar seperti di ruang komunitas? Ada bedanya nggak? Apa bedanya yang kamu rasakan? Kalau buat Gina, kalau di sekolah kan ngobrolnya jadi terbatas. Kalau di komunitas jadi sehobi semua, jadi kita bisa nyalurin perasaan kita, jadi bisa ngobrolin hobi yang sama gitu. Jadi nyambung gitu ngobrolnya. Kalau di sekolah kan susah nyambung ya, misalnya hobinya teater, ini hobinya berenang, hobinya tari kan gak nyambung gitu. Aku suka teater, oh aku mah gaya dada, tiba-tiba gitu kan gak nyambung gitu. Jadi gampang ngobrolnya gitu kalau di komunitas. Sebentar. Apa iya seperti itu? Iya. Soalnya gini, Gin. Gimana? Soalnya gini, yang namanya nyambung nggak nyambung itu justru gara-gara beda. Iya sih. Ya. Terus jadi gimana dong? Gina mah gak mau gimana ya, kalau beda tuh kadang beda. Coklat tinggali cocolok jeung liangna kan beda, tapi jadi nyambung, jadi hurung. Jadi jodoh. Jadi Mana Witan? Ayam. Oke, selain itu pelajaran apa yang kamu dapat di ruang sekolah komunitas itu? Apa ya? Jadi semangat hidup. Oh ya? Oh, semangat Oh, ya? hidup. Semangat Apa yang bikin kamu bisa? Emang di sekolah kamu tuh semangat hirup? Ini kan MTK tuh apa-apaan gitu. MTK apa-apaan? Iya. Oke, dari sejumlah penampilan nih, Pak, kamu misalkan udah berapa peran yang kamu mainkan? Apa ya? Yang kabur mah nggak dianggap ya. Anggap aja nggak apa-apa. Anggap aja nggak apa-apa. Itu kan yang bikin kamu viral juga. Ya berarti yang anak kecil. Terus jadi anak nakal. Ya, terus jadi apa lagi ya? Kayaknya kok nggak usah jadi anak nakal juga nakal mungkin ya? Alhamdulillah enggak. Oh enggak. Alhamdulillah ini mah baik. Terus apa lagi? Banyak, tapi rata-rata jadi anak-anak aja gitu. Jadi kayak anak yang ngariwuh-riwuhnya gitu. Iya. Berarti udah berapa lakon yang udah kamu perankan? 1, 2, 3, 4, 5. Paling jauh di parkir di mana? Ini maksudnya main apa? Oh, parkir tuh main. Iya, mainnya di Iya. mana? Cilenyi. Cileunyi Ah, paling di jauh. Cileunyi, Kamu jalan kaki dari ke Cileunyi? Enggak masih sayang kaki. Itu sama ayah gitu. Oh, ditemenin. Ditemenin. Kalau kamu paling jauh di mana? Sarua Cileunyi oge. Ente. Bawa orang Cileunyi berarti deket atuh. Air mentang jeung Cileunyi jauhan mana? Di mana nyokotna? Di Banjaran. Jauh Cileunyi lah. Cileunyi ya. Cileunyi lah bae. Cileunyi berarti. Cileunyi lah. Sama Tidak ke Cileunyi. Rumentang. Cileunyi. Di Rumentang siang saat itu lakon apa? Lakon jadi bukan. Namanya penjaga yuk
Penjaga gawang, penjaga istana. penjaga istana. Jadi centeng namanya. Oke. Nah, ya. What is the centeng? Penjaga ya. Penjaga, Dia juru penjaga. kunci gitu. Juru kunci. Penjaga istana. Gitu. Oke. Dari berteater, kamu melihat ada opportunity apa selain urusan kamu buat personal nih ya? Bukan sekadar hanya untuk personal saja, buat rasa percaya diri. Ada opportunity yang lain, kenapa kamu ingin menempa diri di komunitas teater? Tadi juga na opportunity na. Kudu diterjemahkeunnya. Kudu diterjemahkeunna, opportunity. Aya Google. Tera ada nge-lag. Peluang. Kamu melihat ngambil peluang apa? Kenapa ingin menempa diri di komunitas dalam berteater? Oh. Peluangnya ngambil peluang nggak tentang uang ya peluangnya. Nah, aku juga nggak nanyain uang. Tentang ini aja biar relasi banyak terus anak-anak muda itu biar terselamatkan gitulah. Wow. Bukan terselamatkan lah istilahnya. Jadi kamu teh kabar itu kecelakaan gitu. Lawannya kecelakaan abis teh. Nah, kecelakaan kamu bare itu kumaha nepi ke terselamatkan di teater. Serius lagi. Tong dibahas ya teman. Dan hari ini kamu selain berteater, kegiatan sehari-hari kamu ngapain? Kerja Di bidang? di bidang tekstil. Nah, oke kan kamu kerjanya di bidang tekstil. Nah, selama kamu belajar di komunitas teater itu kan banyak hal yang kamu pelajari. Iya. Ada nggak nilai-nilai yang kamu dapatkan selama belajar di teater itu kamu implementasikan kebaikannya di ruang kerja kamu hari ini? Ada. Apa aja? Kayak ketika ada acara apa itu yang disebutnya bulanan lah gitu di Gajian. gitu. Bukan gajian, Kan gajian bulanan atau mingguan mana emang? abi bulanan. Bulanan. Iya, makanya kan acara bulanan gajian. Tapi bukan itu kan? Bukan. Oke, apa? Tuh, jadi lebih beda dari yang lain lah. Jadi ketika kumpul-kumpul itu kan biasanya orang-orang kerja itu monoton gitu ya, monotonnya dariem gitu ya. Tadi situ aku jadi paling mace gitu. Bang Ocesna. Bang Ocesna. Jadi gitu. Oh, jadi mun aya jelema oces budak teater gitu. Kita tinggal di bukan nama. Enggak Oces budak. Kalau kamu mungkin sehari-hari ngapain? Aktivitas kamu? Kelas berapa sekarang? Kelas 10. Kelas 10? Oke. Terus apa yang menjadi pembeda? Tadi kan kamu ngerasa di ruang belajar di komunitas itu kamu lebih bisa menjadi diri kamu sendiri, talent kamu bicara dan seluruhannya tersalurkan. Nah, nilai-nilai yang kamu pakai di sekolahan atau bahkan di rumah, ada nggak yang kamu ambil kebaikan-kebaikan sama berkomunitas di teater? Jadi nggak terlalu pendiam sih. Jadi banyak ngomong. Hah? Jadi banyak ngomong. Oke. Dan itu gara-gara teater? Iya. Wow. Kan awalnya kalau ngomong tuh takut salah gitu. Sekarang mah enggak, kayak ya udahlah yang penting ngomong aja gitu. Yang penting ngomong. Iya, masalah nyambung enggaknya gimana nanti. Mungkin orang-orang juga ngerti gitu. Mungkin. Oke. Buat kamu nih, buat Gina maupun Gilang misalkan. Dalam urusan berteater, ini biar sekalian ngajak nih buat teman-teman yang lain yang barangkali ada yang mau pengen berteater bergabung. Kira-kira apa sih insight apa yang kamu dapatkan di berteater sehingga itu ternyata misalkan buat kamu dengan berteater itu ya bukan hanya sekadar untuk mengupgrade diri saja, tapi dengan bonus dari mengupgrade diri ini misalkan ketika saya tinggal di rumah, tinggal bersama komunitas yang lain, kita jauh lebih relatif lebih humble, jadi humble orangnya misalkan kayak gitu, ada nggak? Ceritain sama kamu. Ceritain sama Gina dulu. Gimana ya? Mulai dari mana? Ya mulai dari nol. Mulai dari maghrib. Teater maghrib. Mulai dari maghrib. Jadi misalnya ada acara di sekolah. Jadi lebih gimana ya? Lebih ada dapat ide lah gitu. Ini mau ada acara, mau ngadain apa ya kira-kira bingung. Ada weh kata Gina teh misalnya ini aja yuk sama teman Gina, ada temannya di sekolah juga teater juga sama. Oke. Kita ini aja cenah.
Jadi kita ngomong ke guru, ternyata dibolehin sama guru. Jadi kita bikin naskahnya, bikin dialognya, ditampilin weh. Jadi lebih gimana ya? Ya lebih kepake lah sama guru. Iya, alhamdulillah. Kalau kamu mah gini deh, boleh nggak kamu ceritain misalkan untuk tampil nih, misalkan 3 bulan yang akan datang, kamu akan tampil di Rumentang Siang, misalkan. Nah kan itu butuh proses sampai 3 bulan nih kamu latihan. Nah itu ngapain aja? Tahapan-tahapan A, B, C sampai kemudian dianggap oke, kita siap tampil di Rumentang misalnya. Biasanya kita tahapan pertama reading itu, reading naskah. Pembacaan naskah. Yang milih naskah siapa yang nentuin? Biasanya dari sutradara penggarap. Penggarap yang nentuin. Penggarap. Kalian nggak berhak untuk nentuin atau ngusulin? Kalau kita mah sekarang di komunitas teater ini mah berhak sih ada yang usulin. Kalau kita mah sekarang mah. Pernah nggak ada usulan kamu urusan pengen naskah ini yang ditampilkan tapi nggak diterima, misalkan ada nggak gitu? Oh enggak, alhamdulillah diterima aja. Oke, misalkan nyiapin naskah, kemudian Nyiapin naskah, reading. Di reading butuh berapa lama prosesnya? Sekitar 2 minggu lah. 2 minggu. 2 minggu itu 2 minggu itu intens selama 2 minggu reading Ya, atau ya, dalam intens. 2 minggu berapa pertemuan? Paling 3 kali. 3 Kalau kali. 6 berarti. 6 kali pertemuan Ya. selama 2 minggu itu. Reading. Oke, reading, penentuan naskah, reading, terus Pembagian peran biasanya. oke, dari reading itu yang nentuin peran siapa? Sutradara juga. Sutradara yang nentuin. Atau sutradara. kamu sendiri aku mau menjadi ini aja misalkan karena aku ngerasa asik, ada nggak kayak gitu? Enggak sih. Enggak, rata-rata sudah ditentuin sama Rata-rata. sama sutradaranya. Karena sutradara kan melihat orang-orangnya, oh ini mah cocoknya jadi ini. Nah, kamu sendiri nggak melihat dari diri kamu? Enggak. Kenapa? Karena saya sutradaranya gitu. Oh, jadi Gilang teh sutradara. Kalau Gina sutradari. Silakan diminum dulu. Bisa hareudang. Minum dulu. Harus ada ya, Iya, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Penentuan naskah, kemudian reading, ya yang disiapin itu, kemudian penentuan peran. Ya, Terus apa lagi? Biasanya langsung ke latihan olah tubuh. Olah tubuh. Olah tubuh. Itu biasanya olah tubuh itu pagi, siang, sore, malam atau jam berapa biasanya? Biasanya sore sih. Sore. Ya, sore. Jadi semua yang akan berperan itu olah tubuh dulu. Ya, olah tubuh dulu. Untuk apa? Untuk melemaskan dan merilekskan otot-otot tubuh, karena kalau diolahragakan, olah tubuh kalau diolah dulu jadi lemas dan rileks gitu. Asli apa ini? Manawi Tat. Ayam Meren. Silakan di teman-teman barangkali ada yang mau nanya, nggak usah saya nanya aja. Teman-teman barangkali mau nanya, silahkan. Ada nggak? Ada yang mau nanya nggak nih? Mumpung ada Teh Gina sama Agilang yang sebagai sutradara di teater Maghrib ini. Ada? Manawi Tat, Woi, mau nanya Tat, oke. apa tanah komunitas sudah tidak sehat secara nilai? Jawab ku maneh, teman. Jawab ku maneh. Pertanyaannya teh kieu cenah katanya teh. Poho deui we urang tadi. Suatu komunitas dianggap bernilai dan tidak bernilai itu menurut kamu apa? Kan kamu udah sejak 2000 berapa? 2016 2016. 16 sampai sekarang kan udah cukup lama nih. Cukup lama pisan. Iya, makanya. Nah, itu apa yang membuat kamu bertahan di komunitas teater Maghrib ini? Yang membuat kamu bertahan dan merasa penting untuk meregenerasi lagi teman-teman yang lain untuk berteater, apa itu? Penting sih, soalnya semakin kesini makin kurang yang minat ya ke berteater itu. Nah, faktor apa kira-kira menurut kamu bikin banyak orang kurang minat? Gara-gara lingkungan mungkin. Terus gara-gara teknologi juga zaman ya. Sekarang mah pada marian HP. Sorry, semuanya oke. juga. Emang teater Maghrib itu home base-nya di mana? Di Banjaran. Oh, tuh. Teman-teman sekitar Bandung Selatan sana, khususnya wilayah Banjaran, teman-teman bisa silaturahmi ke teater Teater Maghrib. Maghrib. Alamatnya di mana, Mas? Lah, kasih tahu dong lah. Di GPI
Nomor seberapa? Blok C4 nomor 28 RT 1 RW. Nah, Wow. betul, mantap. Sutradara apa pohoan gitu. Anu gak ada bimbingan ya. Kalau menurut Gina sendiri gimana, Gin? Ya dari pertanyaan teman tadi. Jadi kita kan di teater tuh makin hari tuh makin nyaman. Jadi kayak udah bukan ke teman gitu, kayak ke keluarga sendiri. Jadi Udah jadi kayak keluarga. jadi udah deket banget. Jadi kayak kita juga sering kumpul-kumpul selain latihan gitu. Misalnya cuman ke rumah doang gitu, cuman nonton TV, cuman ngobrol-ngobrol doang, sesebelahan doang. Jadi apalah gitu, tapi tiap hari kita ketemu. Jadi rasa juga ada gitu tumbuh. Jadi nggak cuman kayak kita mah hubungannya cuman pemeran doang atau cuman di teater doang gitu. Jadi dalam hubungan keluarga juga udah dapat gitu. Nah dari tahapan tadi nih, kalau dihubungkan dengan apa pertanyaan, kan ada tahapan penentuan lakon, kemudian proses pembacaan naskah sampai penentuan peran. Kesulitan apa yang seringkali dihadapi ketika proses-proses tadi? Ada nggak? Misalkan kalau kamu kan sutradara, tinggal nyuruh-nyuruh doang, misalkan tinggal ngarah-ngarahin. Nah kalau Gina misalkan sebagai pemeran? Ada pas latihan misalnya udah dapet peran, latihan jadi perannya kadang susah gitu. Dari sekian banyak yang paling sulit yang pernah Gina lakonkan apa saat itu? Misalnya itu lagi bawa barang berat, ekspresinya harus berat, susah itu. Padahal mau kapas gitu. Kalau nggak ada isinya keren. Oke. Nah, tapi kudu ngerasa berat, tuhnya siga nu keur ambeien. Iya. Aya keneh. Aya meureun. Mana pertanyaanna lung mana? Aya meureun. Gimana Tad cara mengajak anggota yang mulai menjauh dari nilai awal komunitas? Si Hata. Tad menawi Tad. Walar Tad. Mengajak anggota yang mulai jauh dari nilai komunitas. Nya anu tertib mundur teh ningan, jonggeusan ngereles eueuh. Tah biasana kumaha tah? Biasanya namanya Antepkan. diantepkeun biasanya mah. Antepkeun we nya. Biasanya mah Memang sok aya nu kitu. Memang sok aya nu kitu. Nah, biasanya problemnya apa itu? Mungkin merekanya males ya. Males terus nggak masuk meureun ka Atau gara-gara upi duiteun. eta oge Eta jiga oge. nama tad. Jiga nama meureun nanaonan kikiaan gitu. Dawuh duitan cenah gitu meureun. Eta sih. Tapi pernah nggak ada yang misalkan anu yang pernah ngereles tapi kemudian karena misalkan oleh kacamata kamu dilihat nih orang yang penting banget, keren banget padahal mah terus kamu dihiap deui misalnya saat kamu diajak lagi. Ada nggak? Oh enggak sih. Nggak pernah. Enggak. Emang terpenting kabeh gitu nya. Bukannya agak penting ya, lebih ke maksa. Oh, ngebangsa ya. Teu maksa-maksa gitu. Ya suwe teu nanaon lah gitu. Oke. Nah, artinya kan berarti kan pertanyaan tadi lebih kepada mengarah bagaimana caranya agar bisa si komunitas ini benar-benar bisa menjadi magnet gitu loh. Nah, tips and tricks yang sudah kamu dapatkan atau kamu praktekkan sampai sejauh ini apa dan bagaimana? Mungkin dari komunitasnya teaternya itu sendiri harus lebih ada nilai baru lagi gitu. Jadi variasi baru gitu supaya kita teh nggak bosen gitu. Magnetnya itu di situ gitu. Nah, cara ini apa? Cara mensosialisasikan misalkan, cara mensosialisasikan ke teman-teman misalkan apa aja yang sama teman komunitas Maghrib lakukan biar misalkan ini kan generasi Gina nih baru kelas 10. Nah, berharap nanti kan mungkin ada yang dari generasi yang lulusan kelas 9-nya ikut gabung lagi misalkan. Itu gimana cara ngambil orangnya. Biasanya kalau di setiap sekolah itu kan ada pensi. Ya. Pensi itu biasanya ada yang ditampilkan musik, tari, terus teater biasanya di situ. Nah, di situ kita lebih menonjolkan teaternya gitu. Jadi si anak-anak ini kan beda-beda sekolah. Nah, jadi si anak-anak ini itu di sekolah masing-masingnya lebih menonjolkan ini
ada teater, Oh. ayo kita bikin yuk naskahnya gini. Nah gitu. Nanti biasanya ada yang tertarik tuh. Nah gitu biasanya. Nah biasanya tuh memang teman-teman di Teater Maghrib itu semua orang Banjaran atau ada orang Zimbabwe gitu, orang mana gitu ayo. Prancis. Hah? Orang Cina juga ada. Ada. Tapi orang Banjaran kan? Orang Banjaran kan ya? Orang Banjaran kan? Jadi memang secara teritori wilayah Banjaran semua orang. Semua orang. Yang paling jauh orang mana Banjaran? Anggap ngitungnya paling jauh di base campnya. Berarti mah orang. Cimaung. Oh Cimaung narek alah Pangalengan itu. Oh, Cimaung arah Pangalengan. Rata-rata di usia berapa teman-teman di komunitas? Rata-rata usia 17. Paling muda di usia 16, 15. 15. Itu di sampai 17. Ya. Oh, oke. Paling tua 25. 25 kamu. Bukan. Oh, bukan. Oh, kamu kan 36 kan? Manawi Tat. Ayam. Oke, silakan dari umatku yang berbahaya. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi. Ayam, meren. Gimana sih caranya tetap buat kita tetap kritis tapi tidak merasa paling benar gitu? Nah, ini kan kerja sutradara nih. Aduh. Sutradara dicas caranya. Atau gimana caranya kan tetap kan nah ini kan kalau saya bayangin nih misalkan kalau saya bayangin ketika pada suasana atau peristiwa reading nih kan pasti kita ketemu juga dengan diksi atau pilihan kata yang sedang dibaca itu belum tentu saat itu juga ngerti. Nah dihubungkan dengan pertanyaan tadi gimana, penting nggak sih seseorang itu punya kemampuan kritis misalkan? Penting sekali. Oke. Karena mempengaruhi nantinya ke si pembawaan peran tersebut. Penjiwaannya. Ya, penjiwaannya. Terus caranya biar mereka juga misalkan enggak, kan ada juga orang yang dibaca tapi tidak mampu menjiwai. Nah, biar kamu nge-trigger dia biar dia bisa menjiwai apa yang dia baca, gimana caranya? Biasanya suka suruh observasi gitu. Kamu perannya jadi pemulung misalkan. Iya. Nah, kamu lihat pemulung gitu. Oke. Tuturkeun ka sahariana misalkan. Oke. Itu jika mawa karungna terus mawaan botol aquana gitu tah. Oke, jadi salah satu tindakan kritis itu diantaranya adalah mencoba menyelami dan mendalami Ya, peran. mendalami peran. Oke. Adalah cara yang lain nggak? Biar kemudian bagaimana kita sebagai orang yang berperan tetap juga berpikir kritis. Selain cara yang tadi. Nggak ada sih. Nggak ada. Cuma lebih ke aspek Cuma urusan lebih- pendalaman. Iya, pendalaman. Dan penghayatannya. Iya, penghayatan lagi. Nah, misalkan ada nggak misalkan ketentuan di teman-teman teater Maghrib ini misalkan bahwa kita akan melakonin teater ini loh misalkan. Tapi kamu harus baca buku dulu A, B, C, D, ada nggak? Alhamdulillah nggak ada. Oh, Iya. nggak ada. Kenapa? Karena bukan kamu ribet ya. Gimana? Gimana? Pokoknya mah pelajari aja naskah ini gitu. Jadi kan berarti lebih kepada menghafalkan dialog doang. Ya. Oh, oke. Jadi nggak ada usaha untuk misalkan lebih ke pendalaman agar kebangun tadi misalkan urusan kapasitas kemampuan berpikir kritisnya terbangun, harus baca buku A, B, C misalkan, atau misalkan di luar latihan ada kegiatan diskusi khusus untuk mengupgrading skill berpikir misalkan, ada kayak gitu. Biasanya di luar latihan suka lihat rekomendasi aja dari YouTube atau apa gitu. Oke, cari referensinya dari media sosial. Iya, itu. Oh, oke. Kalau gitu misalkan selain kegiatan latihan, kalau ketika tidak ada tawaran misalkan job untuk teater, ada nggak kegiatan tadi baca naskah, latihan olahraganya dan seterusnya, ada nggak? Atau cuma kalau mau ada tampil aja kegiatan itu berlaku? Biasanya untuk saat ini kalau mau tampil aja gitu, karena gak dikhususkan itu kan, ini mah komunitas ya. Ya. Jadi ente ditekankan teuing gitu. Ada jadwal nongkrong bareng nggak? Misalkan Ada. Tiap berapa? hari. Selalu. Itu selalu.
Tiap malam, wah ini mana jarom lo unggul kan nyaman. Tapi kan kadang misalnya lagi kumpul-kumpul kan suka gitaran gitu, kadang suka ngulik lagu juga bareng-bareng buat lagu buat main nanti gitu. Ada lagu yang ada Lagu khususnya. ada yang mau nyanyiinnya enggak? Enggak, makasih. Katanya pede udah main teater. Ini mah enggak. Kalau kolek Nanti lah dipromosi belum dirilis. Hah? Nanti. Oh nanti Iya. mahal bisa orang dipromosikan langsung di dia lagunya Ayam Mang gitu. Opik ya. Manawi Tat. Ayam meren. Satu lagi pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ayah lagi. Manawi Tat. Ayam meren. Mungkin satu aja bagaimana pandangan Ustadz Hmm. teater Hmm. dari segi umum ataupun khusus untuk teater Madrid sendiri dan Hmm. apa yang bisa dan pandangannya seperti apa untuk anak-anak sekarang. Hmm. Pertama khusus untuk teater Madrid terus nilai yang bisa diperdalam lagi selain untuk dari hiburan. Ya. Jadi apa? Terima kasih. Ya. Manawi Tat. Ayam meren. Rek dah lu gini ke sutradara. Pak Ustadz ya. Oke, kalau secara histori kan, secara sejarah, teater itu hadir bukan di ruang hampa, gitu kan ya. Tindakan teater itu bagian dari, selain urusan bagian dari kegelisahan jiwa, itu bagian dari bagaimana kemudian manusia atau sekelompok manusia merefleksikan diri, kan? Entah secara personal, bahkan lebih jauhnya lagi, hadirnya teater itu sebagai bentuk cara kita bersuara pada negara, cara bersuara kita pada raja pada zamannya. Artinya teater itu dihadirkan di ruang publik, dipertontonkan, bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga ada nilai pendidikan. Di sana ada nilai kritik sosial misalkan. Nah, artinya tadi yang disampaikan dalam setiap prosesnya latihan A, B, C, D, itu kan persis seperti tindakan kita dalam menghadapi kehidupan. Nggak ada yang namanya kehidupan tanpa persiapan. Betul. Nggak ada yang namanya menghadapi kehidupan tanpa nilai-nilai pendidikan. Artinya teater bagi saya merupakan bagian dari semacam miniatur kehidupan. Bagaimana kita berperan, bagaimana kita mengambil peran, bagaimana kita mengambil keputusan pada setiap tindakan yang selalu butuh pemikiran yang luar biasa. Karena walaupun kamu hari ini menjadi A, besok menjadi B, bukankah sehari-hari juga kita seperti itu? Saat di rumah saya sebagai anak, saat keluar dari rumah misalkan saya hanya sebagai seorang teman. Ketika geser lagi saya sebagai guru, geser lagi ke tempat yang lain. Artinya bisa jadi dalam satu hari kita berbagai peran, gitu. Nah, tapi bagaimana caranya? Walau kita ada berbagai peran dalam satu lingkungan yang berbeda, kita tidak pernah menghilangkan jati diri kita sendiri, gitu. Nah, hadirnya teater menurut saya ini pentingnya. Tadi saya apresiasi dong buat teman-teman Maghrib. Kaburitan, untung eueuh kalong wewe. Karena teater bisa menjadi semacam bukan hanya sekadar ruang ekspresi, bukan hanya sekadar ruang pengejawantahan eksistensi, tapi juga teater bisa dimaknai sebagai tindakan aksi dari tindakan kritis kita. Sehingga makanya tadi saya nanya, misalkan ada nggak dari teman-teman sendiri yang mengusulkan, udah lakon ini yang kita tayangkan misalkan. Dan itu bisa jadi sebagai tindakan otokritik kita terhadap situasi misalkan hari ini udah kita bikin naskah atau nyari naskah yang isunya isu tentang lingkungan misalkan, karena kita ingin tampil sekaligus support system kepada korban bencana misalkan dan seterusnya, kan bisa sangat mungkin seperti itu. Artinya dengan teater itu bentuk cara kita
protes terhadap kebijakan, bahkan bisa mengambil protesnya dengan cara mengambil tindakan pendidikan dan pelajaran pada yang lain, membangun kesadaran gitu. Karena pada masanya bisa jadi orang teater itu belum selesai teaternya itu bisa digeruduk sama tentara lah, bisa ditewaku misalkan pegawai kerajaan karena dianggap misalkan menghina, mengkritik, menero dan seterusnya. Artinya apa? Ada ruang sosial di sana hadir kan teater itu. Jadi kehadiran teman-teman saya pikir sangat penting dengan teater Maghrib ini terus mau melakukan tindakan-tindakan berteater dimanapun, apalagi misalkan sekarang baru ada di satu titik nih, mudah-mudahan nanti ada terinspirasi di komunitas-komunitas yang lain juga bikin komunitas teater itu penting gitu, karena betul kamu tadi tidak selamanya di ruang sekolah misalkan kamu bisa berekspresi, tapi beda cerita ketika kita di ruang belajar yang seperti ini dan kita memahami ruang komunitas teater sendiri bagian dari ruang sekolah sebagai pemahaman ruang belajar. Karena saya pikir banyak orang yang sekolah belum tentu dia belajar, tapi orang yang belajar pasti dia sekolah. Dan mudah-mudahan dengan teman-teman di teater, teman-teman bisa mendapatkan banyak pelajaran, bisa mendapatkan banyak hikmah, bisa mendapatkan banyak cermin. Karena ketika teman-teman memerankan, hari ini memerankan A, sejatinya kita tengah bercermin pada orang itu. Benar nggak? Ini nggak aku banget ini mah. Nah, justru itu tantangannya gitu kan ya. Dan kamu akan berhadapan dengan orang yang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kamu. Dan kita akan menjadi, nilai yang lainnya dengan berteater ini membuka jiwa kita semakin peka, ya kan? Peka kepada sesama manusia, peka kepada semesta alam, dan ini menjadi hal yang penting dalam berkomunitas, terlebih dalam tindakan berteater gitu. Jadi mudah-mudahan ya kamu benar-benar bisa memahami ruang komunitas berteater itu sebagai ruang belajar, ruang hidup. Dan bagaimana hidup dan menghidupkan kamu mendapatkan pemahaman itu semua yang walau di situasi hari ini tidak banyak orang memilih itu. Tidak banyak orang memilih itu. Artinya bisa jadi kamu adalah orang-orang pilihan di teater. Yes. Itu. Ayam meren. Gin, bisa nggak kamu ngasih semacam closing statement dari semua hiruk pikuk kamu berkomunitas? Mungkin kamu nggak hanya berkomunitas di teater aja misalkan, tapi selama kamu berteater misalkan, apa sih yang sudah kamu dapatkan insight dalam berteater? Sampaikan ke teman-teman. Ya semacam pesan-kesannya lah kamu dalam berteater, biar sekaligus ngajak saudara-saudara kamu yang lain. Jadi kalau menurut Gina di teater itu kita jadi bisa lebih kompak, lebih saling memahami satu sama lain. Jadi kan nggak semuanya moodnya bagus gitu ya kalau misalnya mau tampil tuh. Jadi kita gak bisa egois gitu. Terus gimana ya, banyak sih pelajaran dari teater. Salah satunya yang tadi. Terus kita juga jadi lebih, misalnya kita sekarang bisa lihat orang di luar gimana sih, kita kan di sini misalnya hidup enak, tidur bisa enak, makan bisa enak. Orang yang di lain kan, orang lain mah susah gitu, mau tidur susah, mau makan susah, jadi bisa lebih ngerti gitu orang di luar. Jadi nggak cuma orang yang kita lihat sekarang di depan mata aja gitu, ih hidup kamu enak deh gitu, kita kan nggak lihat di belakangnya gimana gitu. Oh, jadi kamu dengan berteater itu bisa menjadi bagian dari cara kamu bersyukur dan mensyukuri hidup. Wow. Pak Sutradara, barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, buat teman-teman semuanya, pokoknya, ini di sini ya. Buat teman-teman semuanya, berteater itu asik dan tidak monoton ya. Jadi kita mampu mengekspresikan apa keresahan yang ada di dalam diri kita, menuangkan ke dalam naskah, lalu diperankan. Dan itu jadi nilai tersendiri buat diri kita supaya lebih memahami dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan semuanya.
Amin. Oke, wahai umatku yang berbahaya. Ya. Mana we Tat? Ayam meureun. Kudu dicarekan wae ieu mah tukang itu. Teu balik pisan ieu mah. Wahai umatku yang berbahaya. Dalam berteater banyak aksi, banyak lakon yang kita perankan. Namun jangan pernah apa yang kita perankan di luar kendali Sang Ilahi. Dengan berteater, sejatinya kita akan belajar bagaimana berperan dan memerankan. Namun jangan sampai apa yang kita perankan keluar dari jalur Sang Ilahi. Yeay. Mantap. Mana we Tat? Ayam meureun. Oke, wahai umatku yang berbahaya, semoga obrolan dialog bersama teater Maghrib. dapat kebaikan dan manfaat. Amin. Aku Ami. Gilang. Saya Gina. Wassalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Thank you. Mana we Tat? Ayam meureun. Hatur nuhun. Menawi Tat.